Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua masih semangat nih ya, masih semangat belajar tentang ilmu warisnya, masih seger buat dapetin ilmu-ilmu baru tentang waris. Semoga bisa disimak dengan baik, semoga bisa ditelaah dengan baik, semoga bisa dipelajari dengan baik. Oke, hari ini kita akan membahas tentang asobah. Apa sih itu asobah? Kalau secara singkatnya itu asobah itu sisa. Nih, jadi penjelasan materi kita pada hari ini adalah tentang asobah. Asobah dan ta marbutah. Asobah, apa itu asobah? Asobah itu mufrad, jamaknya al-asobat. Jadi artinya adalah man yarisu bighairi takdir, yaitu orang-orang siapa yang mewarisi atau mendapatkan warisan bighairi takdir, tanpa takaran. Jadi enggak termasuk yang pecahan-pecahan, dia sisa. Oke, selanjutnya al-asobah atau al-asib yaitu ahli waris yang mewarisi harta warisannya dengan bagian yang tidak ditentukan, atau ahli waris yang mendapatkan bagian sisa setelah perhitungan ashabul furud. Dan jalur kekerabatan atau jalur perwarisan yang menyebabkan seseorang mendapatkan bagian asobah. Sebelumnya kita ingat asobah itu siapa saja. Kalau di pihak laki-laki, seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu. Dan ada beberapa ahli waris dari perempuan yang terkadang dia mendapatkan porsi bagian yang telah ditentukan, terkadang dia mendapatkan asobah. Tapi kalau secara jalur kekerabatan itu dimulainya dari bunuah. Bunuah itu anak, peranakan atau keturunan. Kemudian ubuwah itu kebapaan atau dari pihak laki-laki saja, ayah, kakek dan seterusnya. Ukhuwah itu saudara kandung, saudara seayah, kemudian anaknya. Umumah itu paman kandung, paman seayah, anak-anaknya. Wazul wala atatimah, seseorang yang memerdekakan budak atau yang dimerdekakan. Jadi kalau misalnya kita sudah melis daftar ahli waris, ternyata orang-orang yang mungkin mendapatkan bagian asobah itu banyak. Nah, ini dilihat nih siapa nih urutannya atau jalur kekuatannya, jalur kekerabatannya. Pertama dilihat bunuah, dari anaknya ada enggak? Oh, masih ada, berarti dapatnya buat anak. Anaknya enggak ada, dilihat ubuwah, bapaknya, ayah, kakeknya dilihat masih ada, berarti ada. Oh, ternyata enggak ada juga ukhuwah, saudaranya. Lihat saudara kandung, saudara seayah ada atau enggak, anak-anaknya ada atau enggak. Kemudian umumah baru nih yang terakhir. Sebelum terakhir, pamannya, paman kandung, paman seayah, anak-anaknya ada atau enggak. Baru yang terakhir, kalau enggak ada juga berarti budak yang dimerdekakan atau yang memerdekakan budak. Jadi ini adalah jalur kekerabatan atau jalur perwarisan orang yang berhak mendapatkan bagian asobah secara berurutan. Jadi dalam suatu pembagian harta warisan itu tidak ada dua orang yang mendapatkan asobah, kecuali anak laki-laki, anak perempuan, saudara kandung, saudara kandung dan saudari kandung, saudara seayah dan saudara seayah, cucu perempuan dan cucu laki-laki, itu beda. Nanti ada jenisnya. Tapi misalnya yang dapat asobah paman kandung sama saudara kandung, itu nggak ada. Atau anak laki-laki dan saudara kandung, itu nggak ada. Jadi dilihat dulu jalurnya secara berurutan. Yang dia lebih lemah berarti dia terhalang, karena dalam satu kasus tidak ada dua orang yang mendapatkan bagian asobah secara bersamaan. Oke, sekarang kita masuk ke pembagian asobah. Jadi jenisnya asobah itu ada dua. Ada namanya asobah nasabiyah dan asobah sababiyah. Nasab secara keturunan, sababiyah secara sebab. Nah, asobah sababiyah itu adalah mu'tik atau mu'tikoh. Jadi orang itu mendapatkan asobah karena dia memerdekakan budak. Nah, nasabiyah itu ada asobah bin nafsi, ada asobah bil ghair, ada asobah ma'al ghair. Nah, tiga ini nih, ada asobah bin nafsi,
Asobah bil ghair, asobah ma'al ghair. Asobah bin nafsi artinya dia mendapatkan bagian harta warisan asobah karena diri dia sendiri. Asobah bil ghair, dia mendapatkan bagian harta warisan dengan porsi asobah itu karena dia bersama dengan orang lain yang sederajat. Nah, asobah ma'al ghair itu dia mendapatkan porsi asobah karena dia bersama dengan ahli waris lain yang tidak sederajat. Oke, jadi kalau misalnya asobah, kita ulang dulu ya. Asobah adalah sisa yang diterima oleh ahli waris. Asobah terbagi dua jenis. Asobah sababiyah adalah pewaris yang mendapatkan harta warisan secara sebab. Dia memerdekakan si mayit, sebelumnya si mayit menjadi budak. Asobah nasabiyah adalah pewaris yang mendapatkan harta warisan secara keturunan yang benar dan syah. Kemudian kalau kita singkat tadi asobah bin nafsi, coba sekarang kita singkat ABN. Asobah bil ghair, ABG. Asobah ma'al ghair, AMG. Ini singkatan aja kalau kita lagi mau menghitung kasus ya. Kemudian jadi siapa saja orang yang mendapatkan asobah? Kulul warithina minar rijali min asobatin nafsi. Semua ahli waris dari pihak laki-laki itu termasuk asobah bin nafsi. Kecuali illa azzawuj, kecuali suami wal ahli dan saudara seibu. Kemudian seluruh ahli waris laki-laki mendapatkan bagian asobah atau sisa yang disebut ABN, asobah bin nafsi, kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Mereka berdua tidak akan mendapatkan bagian asobah. Adapun ayah dan kakek akan mendapatkan bagian asobah jika mayit tidak mempunyai furu atau keturunan. Adapun jika mayit mempunyai furu, maka bagian mereka berdua adalah 1/6. Itu asobah bin nafsi. Jadi ada al-ibn, anak, ibnul ibn, cucu laki-laki, al-ab, ayah, al-jad, kakek, al-ahsyakik, saudara kandung, al-ahli ab, saudara seayah, ibnul ahsyakik, anak saudara kandung, ibnul ahli ab, anak saudara seayah, al-ammu syakik, paman kandung, al-amli ab, paman seayah, ibnul amlil ab, anak paman seayah, ibnul amsyakik, anak paman kandung, al-mu'tik atau yang memerdekakan budak. Jadi seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seibu. Sekarang kita bicara tentang asobah bil ghair. Kita lihat nih, ada bintun. Kemudian bintun bersama ibn, anak perempuan sama anak laki-laki. Kemudian bintu ibn sama ibnu ibn, cucu perempuan sama cucu laki-laki. Ukhtun syakikah sama syakik, saudara kandung sama saudari kandung. Ukhtul li'ab, saudari seayah dengan ahli ab, saudara seayah. Jadi kalau anak perempuan dia sendiri dapat 1/2. Tapi kalau dalam kasus itu dia ada barengan yang sederajat, yaitu anak laki-laki, maka porsinya dia yang tadinya dapat pecahan berubah jadi asobah bil ghair. Kalau laki-lakinya ini tetap asobah bin nafsi semuanya, tapi yang perempuannya ini yang 4 perempuan, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Jadi asobah bil ghair itu untuk perempuan. Jadi bintun kalau sama ibn, anak perempuan sama anak laki-laki, ada nih di list daftar ahli waris, berarti dapatnya asobah bil ghair perempuan, laki-laki asobah bin nafsi. Bintu ibn, cucu perempuan sama cucu laki-laki, kalau mereka barengan ada di list, berarti si cucu perempuan dapat asobah bil ghair, cucu laki-laki asobah bin nafsi. Saudari kandung sama saudara kandung, berarti saudari kandungnya asobah bin nafsi. Syakiknya saudari kandungnya asobah bil ghair. Saudara kandung asobah bin nafsi. Nah, ukhli ab, saudari seayah itu dapat asobah bil ghair juga, dan ahlil ab, saudara saya dapat asobah bin nafsi. Nah, kalau mereka ada di list warisan, mereka barengan, anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, saudari kandung, saudara kandung, saudari saya, berarti berlaku konsep lidzakari mislu hazil unsayain. Kalau laki-laki itu mendapatkan 2 bagian perempuan.
Nah, asobah bil ghair, anak perempuan, jadi ada 4 ya. Asobah bil ghair itu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah. Asobah bil ghair, anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki, cucu perempuan jika bersama dengan cucu laki-laki, saudari kandung jika bersama dengan saudara kandung, saudari seayah jika bersama dengan saudara seayah. Nah, contoh kasus asobah bil ghair. Jadi ada satu anak perempuan itu setengah, tapi ternyata terus cucu perempuan sama cucu laki-laki. Jadi anak perempuannya dulu dapat setengah. Oh, cucu perempuannya kalau nggak ada cucu laki-laki dapatnya 1/6. Tapi ternyata cucu perempuan itu ada cucu laki-lakinya. Berarti cucu perempuan asobah bil ghair, cucu laki-laki asobah bin nafsi. Terus ada ayah. Ayah karena mayit punya anak dapat 1/6. Ada anak perempuan sama anak laki-laki, berarti anak perempuannya asobah bil ghair, anak laki-lakinya asobah bin nafsi. Ini ada satu cucu perempuan dapatnya 1/2. Ada saudara kandung sama saudari kandung, berarti saudara kandung, oh ini salah ABG ya, ABN, saudara kandung dapat ABN asobah bin nafsi, saudari kandung dapat asobah bil ghair. Nanti kita edit dulu deh. Anak perempuan, satu anak perempuan dapat setengah, itu pembahasan tentang asobah ma'al ghair. Kalau asobah ma'al ghair itu hanya untuk 2 orang nih, uhtun syaqiqah, saudari kandung, dan uhtun li'ab, saudari seayah. Kapan? Saudari kandung dulu. Saudari kandung kapan dapat asobah ma'al ghair? Yaitu kalau dia bersama bintun dan atau bintu ibn. Kalau saudari kandung dia di lista ahli warisnya bersama anak perempuan dan atau cucu perempuan. Jadi boleh anak perempuan aja atau cucu perempuan aja. Nah, uhtun li'ab juga kalau bersama anak perempuan atau cucu perempuan. Asobah ma'al ghair ada 2, saudari kandung dan saudari seayah. Asobah ma'al ghair, saudari kandung yang keberadaannya bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Saudari seayah yang keberadaannya bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Nah, gini misalnya, ada cucu perempuan dapatnya 1/6. Kemudian saudari kandung dapatnya AMG. Kemudian satu anak perempuan dapatnya setengah, saudari kandung dapatnya AMG. 2 anak perempuan dapatnya 2/3. Cucu perempuan terhalang, soalnya dia udah habis jatahnya 2/3, karena perempuan itu kalau digabung jatahnya paling banyak tuh 2/3. Tapi ada sisanya nih. Dilihat ada nggak saudari kandung, AMG berarti. Satu cucu perempuan dapat setengah, saudari kandung dapat AMG. Satu anak perempuan dapat setengah, cucu perempuan dapat 1/6, saudari seayah dapat AMG. Satu anak perempuan dapat setengah, saudari seayah dapat AMG. Satu cucu perempuan dapat setengah, saudari seayah dapat AMG. Jadi ini adalah pembahasan tentang asobah. Jadi asobah tuh kalau secara garis besarnya bagi 2, ada asobah nasabiyah sama asobah sababiyah. Asobah sababiyah itu karena sebab memerdekakan budak. Kalau nasabiyah ada 3, asobah bin nafsi, laki-laki semua, seluruh ahli waris laki-laki kecuali suami dan saudara seayah, seibu. Kemudian asobah bil ghair dan asobah ma'al ghair itu buat perempuan. Asobah bil ghair itu ada 4, anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah kalau mereka bersama dengan saudaranya ahli waris laki-laki yang sederajat. Anak perempuan sama anak laki-laki, cucu perempuan sama cucu laki-laki, saudari kandung sama saudara kandung, saudari seayah sama saudara seayah. Nah, asobah ma'al ghair itu juga untuk perempuan ada 2, saudari kandung atau saudari seayah. Ketika mereka bersama anak perempuan dan atau cucu perempuan. Oke, cukup pembahasan kita pada hari ini. Syukran lakum, barakallahu lana wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.